Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati wa ahli baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Innal ladina satemene wong akeh kafaru kang padha ngingkari sapa alladina, ngingkari menyang ajaran Rasulullah di dinul haq. Sesungguhnya orang-orang yang hatinya itu menolak pada ajaran hakikat dan makrifat, ajaran tentang ketauhidan pada Allah, untuk mengesahkan pada Allah, atau ajaran yang membebaskan hatinya, ruhnya dari belenggu hawa nafsu. Ikulan tughniya ora bisa manfaati anhum saking mereka. Apa sing ora bisa manfaati amwaluhum wala auladuhum, piro-piro harta benda dunyane masyotah akeh kaya apa, iku gak iso manfaati menyang mereka. Ning dunya luwih-luwih ning akhirat. Wala auladuhum lan ora bisa manfaati opo auladuhum piro-piro anak-anake alladzina, baik ning dunya maupun ning akhirat. Minallahi saking Allah syai'an babar belas. Minallahi siksa saking Allah syai'an babar belas. Piye karepe? Ngeten. Dunya brono, harta benda dan anak-anak itu tidak bisa manfaati terhadap hati mereka, justru akan menjadikan satu hijab hati mereka terhadap Allah. Sebab ketika ruh itu terhijabi, itu bertanda ruh itu dalam siksanya Allah. Tatkala ruh tidak terhijabi terhadap
Allah itu pertanda ruh itu dalam keadaan rahmat Allah. Bapak Ibu, letak daripada maksud amwaluhum wala auladuhum itu bagi mereka itu malah menjadi hijab, menjadi tutup. Semakin besar amwaluhumnya, semakin besar anak putunya, maka itu justru semakin kuat hijab dan barzahnya di situ, Pak. Iki khusus bagi ahli hijab loh ya, khusus bagi mereka-mereka orang-orang yang menolak ajaran tentang dinul haq. Itu pasti. Jadi gak bisa ruhnya itu menerobos bertemu Allah ketika saat ada di amwaluhum, harta benda, gak bisa. Sampai kapanpun harta yo hartaku, harta benda yo harta bendaku, hasil keringat dari aku. Mesti seperti itu, Pak. Jadi untuk mengatakan ini milik Allah mboten saged. Hati untuk mengatakan bahwasanya ini milik Allah tidak bisa. Tidak bisa. Begitu juga tentang amwaluhum, auladuhum, anak. Sama, justru kedua itu akan menutupi hatinya mereka terhadap Allah. Untuk selanjutnya, wa ulaika hum, wa ulaika utawi mereka pundi, wa ulaika lan utawi mengkunu amwaluhum wa auladuhum itu hum ya ulaik iku ukudunar. Jadi kayu bakare ati, kayu bakare geni di dalam hati. Ini di dunia. Justru dengan adanya berlimpahnya harta anak itu menjadi sebab musabab hatinya itu masuk dalam neraka. Di dunia hatinya panas. Contoh harta benda ini disenggol didik oleh maling atau ditipu temani, wis hati panas. Karena posisinya ayat ini kafaru, orang yang ingkar. Nggak bisa hati mengatakan bahwasanya itu yang mencuri Allah, yang mengambil Allah. Tidak bisa. Cuman jalannya dilewatkan, ditipu teman. Jalannya enggak, cuman dilewatkan si maling gitu. Enggak bisa hati itu mengatakan diambil Allah, enggak bisa, Pak. Intinya hati enggak bisa ketemu Allah di situ, enggak bisa. Justru tadi saya katakan, ruh tatkala enggak bisa bertemu Allah berarti penyiksaan. Kalau ruh bertemu Allah, bisa bertemu Allah berarti adalah rahmat pertolongan. Dikatakan wakudunar itu bahan bakar, artinya sebab musabab. Hatiku panas sebab kedua golongan tadi. Nggak bisa melihat Allahnya.
Justru itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Bahan bakari hati saya panas itu ada di situ. Ini di dunia. Apalagi besok di akhirat miturut keterangan di dalam hukum syariah. Kalau ayat ini diterjemahkan miturut hukum syariat, bukan di dunia ini, di akhirat. Lah nyapa sampean ngenteni ning akhirat. Padahal ayat ini menerangkan posisi kita di dunia ini. Kan dikatakan mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sebagai lapangan atau sebagai mazra'atul akhirah. Gambaran di akhirat sesuk. Atau wahana akhirat sesuk. Artinya kalau di dunia kita itu mengalami panasnya hati disebabkan karena bla 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 itu, berarti besok di akhirat juga begitu. Dalam istilah mudahnya, kehidupan apa yang ada di dunia yang kita masing-masing alami itu sebagai koco, pengilon, kaca pengilon kita di akhirat seperti itu. Kita kumpul dalam satu majelis yang hati sama satu iman, besok ya seperti ini. Jadi besok ono PBM, ono podo. Ya ning ngarep sampean ono kates itu geli ya ono podo. Iki koco pengilon ya. Atau gini Pak, bisa saya katakan blat-blatan, ngerti blat-blatan sampean? Nek cara biyen kula gambar dhuwit ngono, dhuwit iku tak telenisor, tak kai kertas ketok, tak urek ngeblat, apa jenenge biyen ngeblat ngene. Berarti tidak jauh berbeda. Mal-malan, ya mal-malan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita temui, kita masuk dalam di dunia ini golongan mana? Ahli hijab apa ahli syuhud? Kalau ahli hijab itu tadi dikatakan dalam surat Al-Imran ayat 10, innalladzina kafaru lan tughniya amwaluhum wala auladuhum. Jadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Apa mewahnya dunia, banyaknya anak, justru ulaika hum wakudunar, sebagai bahan bakar api neraka. Sebagai sebab kita di dunia ini hati sering panas disebabkan karena harta benda itu. Kalian tinggali orang-orang yang ahli hijab dengan urusan dunia, raku sih koyok apa ya? Koyok tatkala ono kucing keluwen nemu dendeng, wis gak tolah-toleh, wis cara mangan iku lep. Sama orang ahli hijab seperti itu. Bentuknya serakahnya adalah ku itu. Ego, keakuan, pengakuan dalam hal apapun, lebih-lebih yang ada kaitannya dengan urusan keadaan dirinya, afal dirinya. Ini semua sebab karena keringatku dewi. Katesuk sampai sore, jam 7 sampai jam 4, sing kerja aku keringatku iki. Ngelompokno ket titik sampai akeh, tak tukokno sepeda, lah kok dicolong maling. Ya wis pawanas gara-gara kuwi. Ketemu maling ya diembek-embek ya biasa ngono. Biasa. Wis kesimpulannya
bagi ahli hijab itu urusan dunya akeh sing wis den purih, urusan anak juga begitu, iku mesti panas atine. Suatu saat dia akan menemukan satu konflik di situ. Jadikan hatinya panas berarti dia akan dihukumi oleh Allah ruh yang terbarzah, ruh yang terkurung di dalam alam barzah di dunia. Maka barang siapa saat di dunia ruhnya terkurung dengan amwal wa auladuhum, maka dia setelah kematian dipastikan pasti masuk alam barzah, pasti ini, pasti masuk dalam alam barzah dalam keadaan gelap. Makanya ada istilah siksa kubur, itu ada di situ. Itu akan terjadi hanya pada golongan ahli hijab. Saya tidak mengatakan bahasa kafaru wong kafir, enggak, ahli hijab. Kalau kita bicara ahli hijab itu tidak melihat, tidak memandang status kita, apakah orang Islam, apakah orang non-Islam, semuanya. Siapa yang tergolong ruhnya itu sebagai ahli hijab, dialah nanti yang akan masuk di dalam alam barzah. Kalau ayat ini mengatakan sesungguhnya, lah ini orang-orang, bagi orang-orang yang ingkar, berarti mafhumu kholafai, arti kebalikannya berarti nek bukan orang yang ingkar tidak masuk kriteria di sini. Siapa orang yang tidak ingkar? Adalah ahli syuhud. Sehingga amwaluhum, sugi bondomu, akeh anakmu gak ndadekno atimu terhijabi terhadap Allah. Ngaten. Artinya Anda akan bisa masuk di alam musyahadah, di dalam diri bondo, di dalam diri anak. Jadi sok ndelok Allah ini kun. Loh, inilah yang dimaksud surat Al-Insan ayat 3 ayat 25 itu. Allah katakan, Muhammad, temui aku ya, wadhkur isma rabbika, temui aku dengan cara berzikir terhadapku bukrata wa asilah. Di tengah-tengah jasadmu itu berinteraksi langsung dengan urusan dunia. Berarti urusan dunia ini makhluk. Jadi masuk di dalam anak, masuk di dalam, menurut ayat ini masuk di dalam harta benda. Orang kalau seperti ini tak pastikan akan menjadi asyuja ya, asyuja asyaha apa? Dia kalau sudah hatinya bisa mengatakan semua milik Allah, di situ ada gelombang. Hatinya ada gelombang, hatinya ada frekuensi untuk mentasarufkan apa yang diperintahkan Allah terkait masalah amwaluhum niki. Terkait masalah bondo harta benda. Dalam arti kata lain secara singkat, ahli syuhud iku kalau sudah betul-betul di situ itu mboten apa, mboten al-bakhil, mboten asyuja, dia loman. Lah ketika lomannya dia itu ada perintah. Jadi gak rakus apa maneh melaweki, mboten. Beda. Jadi sifat jelek yang ada pada diri al-hijab itu dibalik sifat api yang ada yang bagus terhadap ahli syuhud. Itu malah kebalikan biasa yang ngoten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah surat Al-Imran ayat 11 ayat 10 yang menghujamkan, membedakan terkait masalah harta benda dan anak
terhadap dua golongan, ahli hijab dan ahli syuhud. Ahli hijab adalah orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Rasulullah di versi dinul haq. Ahli syuhud berarti sebaliknya, dialah pengikut-pengikut penerus para Rasulullah, penerus para ajaran para Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Kalau nggak ada, kita akhiri. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.